Pengertian agama Kristen. Agama Kristen adalah agama yang berpusat pada iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristen mengajarkan bahwa manusia memiliki hubungan dengan Allah melalui kasih, iman, dan ajaran Yesus. Ada 4 ciri utama agama Kristen. Yang pertama, percaya kepada Allah yang esa dalam konsep Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, menggunakan Alkitab sebagai kitab suci. Yang ketiga, mengajarkan kasih, pengampunan, keselamatan, dan hidup sesuai kehendak Allah. Keempat, ibadah dilakukan melalui doa, pujian, membaca Alkitab, dan persekutuan jemaat. Tujuan ajaran Kristen adalah membimbing manusia untuk hidup benar, mengasihi sesama, dan dekat dengan Allah. Selanjutnya, konsep ketuhanan dalam Kristen. Yang pertama, Allah satu dan esa. Kristen mengaku hanya ada satu Allah yang kekal, tidak terbatas, sempurna, dan pencipta segala sesuatu. Seperti yang dikatakan pada 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Tritunggal. Allah memiliki satu hakikat ilahi, tetapi dinyatakan dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka setara, kekal, dan tidak terbagi. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya adalah satu Allah, bukan 3 Allah. Seperti yang dikatakan pada Matius 28 ayat 19, perintah Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Orang Kristen meyakini Yesus bukan sekedar nabi atau utusan Allah, melainkan Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Seperti yang dikatakan pada Yohanes 1 ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan yang terakhir, Roh Kudus adalah Allah, pribadi bukan kekuatan. Roh Kudus bukan sekedar energi atau kuasa Tuhan, melainkan pribadi ilahi yang setara dengan Bapa dan Putra. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah Roh. Selanjutnya, pada bagian ini kami akan menjelaskan konsep Tritunggal dalam iman Kristen Protestan. Tritunggal merupakan ajaran yang menyatakan bahwa Allah itu esa, tetapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi ini bukan 3 Allah yang berbeda, melainkan satu Allah yang memiliki satu hakikat ilahi yang sama. Allah Bapa dipahami sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan, Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai serta membimbing kehidupan orang percaya. Konsep Tritunggal menunjukkan bahwa Allah tidak jauh dari manusia, melainkan hadir dan bekerja dalam kehidupan manusia. Melalui Tritunggal, iman Kristen memahami bahwa karya keselamatan merupakan karya Allah secara utuh, yaitu melalui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dasar Alkitab mengenai Tritunggal dapat kita temukan dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19, ketika Yesus memerintahkan para murid untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, Tritunggal menegaskan keyakinan bahwa satu Allah berkarya dalam 3 pribadi demi keselamatan dan juga kehidupan manusia. Yang selanjutnya, pandangan Kristen tentang manusia. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki tubuh dan roh, dan manusia memiliki akal, moral, dan kehendak bebas. Jadi dalam pandangan Kristen, manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa karena diciptakan menurut gambar dan rupanya. Oleh karena itu, manusia memiliki kemampuan berpikir, membedakan baik dan buruk, serta mampu berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Manusia juga dipandang makhluk jasmani dan rohani. Dasar ayatnya terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia.
Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Selanjutnya, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia awalnya baik, dosa merusak hubungan dengan Allah, semua manusia berdosa. Menurut ajaran Kristen, dosa masuk ke dunia melalui ketidaktaatan manusia kepada Allah. Akibat dosa, manusia mengalami penderitaan, konflik, dan jauh dari Allah. Karena itu, manusia membutuhkan pengampunan dan keselamatan. Dasar ayatnya terdapat dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan selanjutnya, keselamatan dan tujuan hidup. Keselamatan melalui Yesus Kristus, manusia dipanggil untuk mengasihi hidup sesuai kehendak Allah. Walaupun manusia berdosa, Allah tetap mengasihi manusia dan memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dipanggil untuk mengasihi Tuhan, sesama, serta hidup dalam kebaikan dan tanggung jawab. Dan dasar ayatnya terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke teman-teman, selanjutnya hukum kasih dalam ajaran Kristen. Hukum kasih merupakan inti ajaran Yesus Kristus yang mengajarkan manusia untuk mengasihi Tuhan dan sesama, sehingga menjadi dasar hubungan antar manusia dalam Kristen. Ayat utamanya terdapat pada Matius 22 ayat 37 hingga 39, yaitu jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Selanjutnya, penerapan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan melalui doa, ibadah, dan menaati ajarannya, membantu dan mendukung teman yang mengalami kesulitan, menghargai perbedaan pendapat, suku, agama, dan karakter teman, dan juga menjaga hubungan baik tanpa saling membenci dan saling menjatuhkan. Oke, selanjutnya makna hukum kasih. Hukum kasih mengajarkan manusia untuk hidup dalam kasih dan kebaikan. Kasih tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga tindakan nyata. Mengajarkan sikap peduli, sabar, dan saling mengampuni. Menjadi pedoman hidup orang Kristen dalam memperlakukan sesama. Yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34, yaitu Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pengenalan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah adalah hukum yang diberikan Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Perintah-perintah ini mengajarkan manusia untuk mengasihi Tuhan dan menghormati sesama. 3 perintah pertama mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan 7 perintah berikutnya mengatur hubungan manusia dengan sesama. Hingga sekarang, 10 perintah Allah tetap menjadi dasar moral bagi orang percaya. Dasar ayat dari 10 perintah Allah ini ada di Keluaran pasal 20 ayat 1-17 dan Ulangan pasal 5 ayat 6-21. Isi dari 10 perintah Allah yang pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Isi yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah, yang artinya, jangan sampai kita menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya, kita harus menggunakan nama Tuhan dengan hormat. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat, yang artinya, kita harus menyediakan waktu khusus untuk beribadah dan beristirahat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, yang artinya kita harus taat, sopan, hormat, dan menghargai orang tua kita. Isi yang keenam, jangan membunuh. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Yang ketujuh, jangan berzinah. Kita harus menjaga kesetiaan dan kekudusan dalam hubungan kita. Yang kedelapan, jangan mencuri. Kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu.
Artinya kita harus berkata jujur dan tidak boleh memfitnah. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Artinya, kita harus bersyukur atas apa yang dimiliki, sehingga kita tidak iri hati dengan milik orang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buah roh dalam kehidupan Kristen. Jadi, buah roh ini sebenarnya adalah sifat atau karakter baik yang tumbuh dalam diri kita karena tuntunan Roh Kudus. Karakter ini mencerminkan seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan yang kemudian kita wujudkan dalam sikap sehari-hari kepada sesama. Nah, dasar utamanya itu diambil dari Galatia 5 ayat 22-23 yang menyatakan bahwa tidak ada hukum yang menentang sifat-sifat mulia ini. Nah, ada 9 aspek yang membentuk buah roh ini. Yang pertama ada kasih, yaitu sikap mengasihi tanpa membeda-bedakan. Lalu sukacita dan damai sejahtera, di mana kita tetap tenang dan bersyukur dalam segala keadaan. Selanjutnya ada kesabaran dan kemurahan, yaitu kemampuan menahan emosi serta sikap yang suka membantu orang lain. Ada juga kebaikan dan kesetiaan, yang berarti kita melakukan hal benar dan menjaga tanggung jawab kita. Dan yang terakhir adalah kelemah lembutan serta penguasaan diri, agar kita bisa mengendalikan perkataan dan tindakan kita dengan rendah hati. Lebih dalam lagi, buah roh ini bermakna untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa hidup rukun dengan sesama. Ini adalah cara paling nyata bagi kita untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui tindakan, bukan cuma teori. Harapannya, dengan menerapkan buah roh ini, kita bisa menjadi teladan dimanapun kita berada, baik di keluarga, di kampus, maupun di masyarakat, sehingga kita bisa membawa damai bagi semua orang di sekitar kita. Nah, di dalam nilai kemanusiaan dalam kehidupan itu sangat penting untuk setiap kita sebagai makhluk hidup, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Nah, di dalam ajaran Kristen itu mengajarkan pentingnya menghargai martabat manusia. Nilai dalam kemanusiaan itu ada beberapa. Itu ada kasih sayang, kejujuran, tolong menolong, keadilan, menghargai perbedaan, rendah hati, dan kepedulian terhadap sesama. Lalu, pentingnya nilai kemanusiaan di dalam hidup kita, yaitu yang pertama, untuk menciptakan hubungan yang baik antar manusia, menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, mengurangi konflik dan permusuhan. Yang keempat, membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Jadi kesimpulan dari konsep ketuhanan dan kemanusiaan adalah agama Kristen mengajarkan tentang Tuhan yang Esa dalam konsep Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam ajaran Kristen, manusia diciptakan Tuhan untuk hidup saling mengasihi, menghormati, dan berbuat baik. Hal itu diwujudkan melalui hukum kasih, 10 perintah Allah, serta buah roh seperti kasih, kesabaran, dan kebaikan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Kristen mengajarkan manusia untuk hidup damai, peduli terhadap sesama, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.